Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 18 dan 19. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Sahabat-sahabat Kristus, menu sarapan hari ini bisa jadi hanya merupakan sepenggal catatan yang sering kita abaikan setiap kali kita membaca kisah tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Hal ini wajar saja, karena biasanya perhatian kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak hanya berkuasa membuat seorang lumpuh bangun dan berjalan, tetapi juga berkuasa mengampuni dosanya. Lukas pasal 5 ayat 20 sampai 25. Memang sudah seharusnya apabila perhatian kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun izinkan saya untuk mengajak sejenak menengok ke arah beberapa orang yang mengusung orang yang lumpuh tersebut. Karena tanpa peran mereka yang berusaha keras mengusung orang yang lumpuh tersebut dan meletakkannya tepat di depan Tuhan Yesus Kristus, mungkin kisah ini tidak akan berlangsung sebagaimana tercatat di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 dan juga tercatat di dalam Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8 dan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mereka memang hanya para pengusung saja, namun mereka tidak kenal menyerah ketika tugas untuk meletakkan orang lumpuh tersebut di hadapan Tuhan Yesus Kristus ternyata diperhadapkan dengan banyaknya orang yang berkerumun di sekitar Tuhan Yesus Kristus yang saat itu sedang mengajar di dalam sebuah rumah. Lukas dengan jelas mencatat bahwa para pengusung itu naik ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang lumpuh tersebut dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Lukas pasal 5 ayat 19. Sejatinya rumah-rumah di Israel pada zaman Perjanjian Baru umumnya memang beratap datar dan terdapat tangga di luar rumah menuju ke atap. Tetapi usaha untuk membongkar atap dengan menanggung resiko mendapat teguran keras si pemilik rumah dan hujatan banyak orang yang hadir pada saat itu jelas menunjukkan betapa kerasnya usaha para pengusung itu. Tuhan Yesus Kristus jelas sangat menghargai usaha keras para pengusung itu. Dan penghargaan itu dicatat Lukas dengan kalimat demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Lukas pasal 5 ayat 20. Sahabat-sahabat Kristus, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan Yesus Kristus melihat iman mereka, yaitu iman para pengusung dan bukan iman orang yang lumpuh tersebut. Jadi jelaslah bahwa iman para pengusung menjadi faktor penting diberikannya pengampunan dosa kepada orang yang lumpuh tersebut dan kemudian juga mendatangkan kesembuhan dari kelumpuhannya oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mereka memang hanya para pengusung saja. Kata "hanya" ini menunjukkan dua hal. Pertama, para pengusung itu bukanlah orang-orang penting. Mereka hanya para pengusung saja
yang namanya pun tidak disebutkan, karena sejatinya mereka memang orang-orang yang tidak terkenal dan tidak penting untuk dikenal, atau bahkan sekadar untuk diingat saja. Kedua, begitu tidak pentingnya para pengusung itu, karena mereka hanya para pengusung saja, sehingga siapapun dapat menggantikan peran mereka. Artinya, saya dapat menggantikan peran para pengusung itu, dan sahabat-sahabat Kristus pun dapat menggantikan peran para pengusung itu, karena mereka hanya para pengusung saja. Sahabat-sahabat Kristus, saat ini di Indonesia kembali mengalami fase darurat kasus corona. Di berbagai daerah ada banyak orang yang terpapar virus corona, dan hal ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan di daerah sekitar saya juga banyak orang yang tumbang karenanya, sehingga pemerintah pusat maupun daerah menjadi kewalahan menanganinya. Di tengah situasi yang kritis ini, saya mendengar berita penting yang mengharukan tentang hadirnya seorang pengusung di dalam diri seorang Agnes Mo yang secara resmi mengumumkan bahwa dirinya ingin membantu program pemerintah menangani bencana pandemi virus corona dengan menyediakan vaksinasi gratis untuk masyarakat. Mari bersama-sama kita saksikan tayangannya oleh tribunnews.com. Penyanyi Agnes Mo baru-baru ini mengumumkan dirinya menyediakan tempat vaksinasi gratis. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah dalam program penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain melakukan penyuntikan vaksinasi, klinik yang didirikan oleh Agnes Mo juga memberikan sejumlah makanan untuk masyarakat yang mengikuti program ini. Informasi ini dibagikan Agnes Mo dalam akun Instagram pribadinya pada Rabu 16 Juni. Program vaksinasi gratis ini dinamai AG Peduli. Klinik yang didirikan oleh penyanyi dengan nama lengkap Agnes Monica Mulyoto ini berlokasi di Rumah Sakit Lapangan atau Rumkit Lab Ancol dan Mall Arta Gading. Klinik ini bekerja sama dengan Puskesmas Pademangan, Jakarta Utara. Selain itu, klinik tersebut juga didukung oleh 60 tenaga kesehatan dan 120 relawan non-nakes. Walaupun Agnes Mo baru mengunggahnya di media sosial, ternyata program vaksinasi gratis ini sudah berjalan beberapa waktu. Agnes Mo mengatakan klinik tersebut juga menyediakan makanan berupa mie instan dan telur bagi masyarakat yang melakukan vaksinasi. Makanan tersebut dapat dibawa pulang seusai melakukan penyuntikan. Menurut Agnes Mo, hal ini dilakukan lantaran mengantisipasi kemungkinan masyarakat yang tak sempat sarapan karena antre sejak pagi. Agnes Mo berujar pihaknya tak hanya menyediakan layanan vaksinasi, namun juga fasilitas lain seperti mobil ambulans, ruang darurat, hingga laboratorium. Tak hanya ditujukan untuk masyarakat umum, Agnes Mo berujar program ini juga dapat diikuti oleh para penggemarnya yang tergabung dalam Agnation. Para penggemar dapat mengikuti kegiatan ini dengan cara mendaftar melalui email yang telah disediakan oleh pihak Agnes Mo. Sahabat-sahabat Kristus, meskipun Agnes Mo hanya seorang pengusung saja, namun ia mau bekerja keras mengusung dalam tanda kutip orang lumpuh dan meletakkannya tepat di depan Tuhan Yesus Kristus. Agnes Mo tidak perlu dikenal karena ia memang sudah terkenal, bahkan di dunia internasional. Ia hanya ingin menjadi pengusung saja dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah yang dapat kita lakukan di tengah situasi kritis ini? Tentu saja jawabannya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing. Apabila kita beruntung tidak berada dalam posisi sebagai, dalam tanda kutip, orang yang lumpuh di tengah pandemi virus corona ini,
maka sudah seharusnya kita mengambil peran sebagai pengusung orang lumpuh daripada sekadar berdiri berkerumun atau bahkan menambah beban permasalahan dengan berlaku sebagai tukang nyinyir sebagaimana yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi serta ahli Taurat terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 5 ayat 21. Nah, sebagai penutup, dengarlah Mas 3 wajib berikut ini.